Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah amma ba'du. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaki beliau pecah dan bengkak karena sembahyang begitu taatnya. Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah kenal dengan Allah dan sangat ma'rifat. Mengapa ada yang mengaku ahli ma'rifat tapi tidak sembahyang? Mereka itu adalah orang yang tersesat walaupun berilmu ketuhanan. Allah bersifat wujud, wujudnya pada Muhammad. Wujud artinya ada pada insan. Jadi sebenar insan adalah diri Muhammad. Sebenarnya Muhammad adalah sifatullah, sirullah, rahasianya Allah. Maka dari itu, mesrakanlah batang tubuhmu dengan nur Muhammad. Niscaya mendapatkan zat wajibal wujud lagi suci adanya. Jadi benar kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-salatul mi'rajul mu'minin. Salat itu bertemu Tuhan dalam rahasia. Maka siapa yang betul-betul kenal akan diri Muhammad, sebagaimana Rasulullah lahir memadamkan api dan merobohkan berhala, maka akan memadamkan api neraka dan batang tubuh tidak menjadi berhala. Sungguh telah ada pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pelajaran yang baik untuk dicontoh. Siapa yang ingin bertemu Allah, contohlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mau selamat dunia dan akhirat, contohlah Rasulullah. Paskan zahir dan batinnya. Jadi dalam sembahyang ini semata-mata rahasia. Aku, kata Allah, sudah menjadi hamba. Yang namanya hamba bukan kita, karena yang ada adalah yang wujud. Kita tilik dengan pandangan batin kita. Kita memang ada, tapi keberadaan kita ini bukan wujud kita. Apabila kita merasa memiliki diri, maka di akhirat akan dimakan api neraka. Apabila tidak merasa memiliki, apa yang bisa dibakar oleh api neraka? Tidak ada. Masuk surga bi ghairi hisab, tanpa hisab. Agar kita lahirnya seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dapat mematikan api dan menghancurkan berhala. Maka selain tidak menyekutukan Allah, berbuat baiklah kepada orang tua. La ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana. Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Kita wajib bersyukur dan berbuat baik kepada orang tua. Quran surat Luqman ayat 14. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anis syukri li waliwalidaik ilayyal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku engkau kembali. Makanya kita bersyukur dengan memandang ke diri yang ada dari nasar ayah dan dari nasar ibu. Nasar ayah adalah urat tulang sumsum otak. Nasar dari ibu ialah bulu kulit darah daging. Inilah kuburan berjalan dari orang tua kita yang ada. Inilah yang disebut berbakti kepada orang tua dan membangkitkan orang tuanya di dalam kubur. Kalau kita ke kubur,
maka yang datang adalah kedua orang tua kita, karena kita yang membawa nasar beliau. Kalau ingin menyelamatkan orang tua di dalam kubur, bagus-baguslah pelihara diri. Inilah yang sebenar-benarnya berbakti kepada orang tua. Ini juga yang disebut diwaris haram, tidak diwaris haram, yaitu diri kita diwarisi haram karena bukan punya kita sendiri, tidak diwaris haram karena tidak boleh tidak menyatakan. Yang kita bawa adalah hak bapak dan hak ibu. Kemudian kita berbuat baiklah kepada kerabat kita. Contohnya Rasulullah SAW, beliau orangnya pemurah. Bila diundang orang miskin, Nabi cepat datang. Nabi kasih sayang kepada fakir miskin, anak yatim, dan para janda yang tidak mampu lagi. Oleh karena itu, Rasulullah menyebutkan dalam Al-Quran, surah Al-Ma'un, Ara'aital ladzi yukazzibu biddin, dan tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak mau memberi makan orang miskin. Fawailul lil musallin, maka celakalah orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai terhadap salatnya. Alladzina hum yura'un, yang berbuat riya. Wa yamna'unal ma'un, dan enggan memberikan bantuan. Kita harus memberi makan kerabat kita yang fakir dan miskin secara jahirnya. Nah, untuk mengetahui kerabat kita di diri ini, sahabat kita di diri ini adalah Jamariyah, Tubaniyah, Tambuniyah, dan Uriyah. Pada saat mau meninggal, kita bisa diganggu kerabat kita ini. Jamariyah ini warnanya merah, nasarnya api. Pada diri kita yaitu darah, malaikatnya adalah Jibril. Tubaniyah ini warnanya putih, nasarnya air. Pada diri kita yaitu air mani, malaikatnya adalah Mikail. Tambuniyah warnanya hitam, nasarnya tanah. Pada diri kita itu yaitu daki, malaikatnya adalah Israfil. Uriyah ini warnanya hijau, nasarnya angin. Pada diri kita yaitu nafas, malaikatnya adalah Israel. Inilah bendera hijau, bendera Israel untuk orang yang meninggal, karena Israel pada diri kita sendiri. Apabila orang meninggal di Jakarta, Surabaya, Bandung, tidak mungkin Israel terbang ke sana kemari untuk mencabut nyawa, karena Israel sudah ada pada diri kita sendiri. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan, kematian akan menjumpai kamu sekalipun kamu berada di dalam benteng yang paling kokoh sekalipun. Oleh karena itu, kenalilah Israel. Nah, ini Jamariyah, Tubaniyah, Tambuniyah, Uriyah adalah karib kerabat zawil kurba pada diri. Jadi kalau bisa diberi hadiah Al-Fatihah untuk kerabat kita tersebut, ya Jamariyah, ya Tubaniyah, ya Tambuniyah, ya Uriyah, terus kita sebutkan nama kita, kemudian kita baca Al-Fatihah. Jangan sampai kita tidak pernah sama sekali memberi makan Al-Fatihah pada kerabat di diri, saudara sendiri. Kemudian kata Rasulullah lagi, agar tidak terkena siksa neraka, berbuat baiklah pada anak yatim dan fakir miskin. Jangan pelit. Kemudian dalam diri kita yang mana? Wal yatama wal masakin, tidak punya ayah dan tidak punya ibu, yaitu nur. Bukankah alam dan seisinya terbit dari Nur Muhammad? Siapa yang memesrakan dan meresapi Nur Muhammad pada dirinya, maka sama dia meresapi Allah Ta'ala. Nur Zat menamakan dirinya Nur Muhammad. Nur Muhammad menjadi sekalian alam. Jadi yang disebut yatim piatu, bagaimana agar bertumbuh nur? Maka
hilangkan pandangan zahir dan batin. Karena nur tidak berbatang tubuh, laisa kamislihi syai'un. Jangan lagi memandang tubuh dan hati, jangan lagi memandang zahir dan batin. Inilah cara agar bertubuh nur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sifatnya lemah lembut. Rupa Rasulullah indah dan akhlaknya pun bagus. Hendaklah kita berkata dengan manusia lemah lembut dan tidak berkata kasar. Jangan mentang-mentang kita orang kaya, jangan mentang-mentang punya uang, jangan mentang-mentang pejabat, jangan kasar. Rasulullah lemah melembut. Apabila ingin mensifati sifatnya Rasulullah, sampai-sampai orang yang menyakiti Nabi pun, Nabi masih lemah lembut. Kenapa Rasulullah lemah lembut kepada umatnya? Karena suhudul kasrah fil wahdah, suhudul wahdah fil kasrah. Yang banyak itu satu juga, yang satu tajalli kepada yang banyak. Jadi orang itu memandang suhud saja, yaitu nur. Nur tajalli kepada berbagai macam rupa. Itulah namanya kasrah. Yang banyak ini sama saja kita. Inilah Rasulullah lemah lembut. Makanya ketika orang Thaif melempari Rasulullah dengan batu, beliau malah berdoa, "Ya Allah, berikan petunjuk kepada umatku karena mereka tidak tahu." Oleh karena itulah kita harus sabar, karena sabar adalah salah satu perbendaharaan surga. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.